Selama Bapak menjaga makam Pak Yoga, apa pernah ada yang ziarah ke makam Pak Yoga, Pak? Seingat saya sih, Bu. Selama ini belum pernah ada dari keluarga Pak Yoga yang ziarah ke makamnya Pak Yoga. Saya juga kasihan sih, Bu. Karena selama ini tuh kenapa ya kok nggak ada yang ziarahin ke makamnya Pak Yoga? Nah, ternyata makam itu kosong, Pak. Apa Bapak tahu siapa yang mindahin makamnya? Kosong. Saya malah baru tahu kalau makamnya itu kosong. Selama ini nggak ada yang berani mindahin makam tanpa sepengetahuan saya, Bu. Berarti Bapak benar-benar nggak tahu sama sekali tentang pemindahan makamnya? Nggak tahu. Sayang, aku minta maaf ya. Kalau kita harus seperti ini. Kamu gak usah minta maaf, sayang. Sebenarnya aku juga pengen banget sama kamu terus. Tapi kita harus menyelidiki keluarga Cakradinata dulu. Sampai semuanya selesai. Karena misi kamu, misi aku juga. Kamu juga gak mau kan? Lama-lama sama Mas Rangga. Aku minta maaf, sayang. Aku sampai harus ngambil keputusan kayak gini. Sayang, udah. Aku udah bilang sama kamu. Aku sepakat, kita sepakat. Kita akan melewati ini bersama-sama. Sampai semuanya selesai. Dan setelah itu, kita akan bisa menjalankan hubungan kita dengan normal. Nah, kita nggak perlu lagi backstreet. Oke? I love you, sayang. I love you. Kamu istirahat ya. Kamu pasti capek kan malam ini. Malah aku gak akan lupain hari ini, sayang. Ini momen paling terindah buat aku. Bukan hanya hari ini. Aku juga gak pernah bisa melupakan kamu. Kamu hati-hati di jalannya. Aku bantu buat ke dalam ya. Papa. Gak apa-apa, sayang. Udah kamu jalan aja. Ya? Bye, sayang.
Walaupun aku udah ngabisin seharian sama kamu. Tapi tetap aja. Bisa ini terlalu berat buat aku, sayang. Tapi nggak apa-apa. Ini semua demi kamu. Aku udah janji sama kamu. Kita pasti akan bisa melewati ini bareng-bareng. Aku cuma berharap semua ini bisa selesai dengan cepat. Dan aku yakin kita pasti bisa melewati ini bersama-sama. Yasmin, Yas, kamu kenapa pulang-pulang nangis kayak begini, Yas? Kenapa, Yas? Cerita sama Mbak, Yas. Mbak jadi sedih dengar ceritanya, Yas. Mudah-mudahan kamu nggak lama-lama ya tunangannya sama Pak Rangga ya, Yas. Mbak tuh nggak tega, Yas. Ngeliat kalian berdua kayak begini. Dokter Romeo sedih, kamu sedih. Aku juga nggak mau, Mbak. Ini juga berat buat aku dan aku pun juga terpaksa. Tapi aku rasa cuma ini satu-satunya cara. Aku benar nggak tahu apa yang harus aku lakuin lagi. Iya, Mbak tahu, Yas, Mbak tahu. Oh iya, Yas. Tadi Pak Rangga juga ke rumah nyariin kamu. Sampai 2 kali dia dalam sehari ini ke rumah. Nggak pagi, nggak malam. Nyariin kamu. Dia kesini. Katanya handphone kamu nggak aktif. Aku emang sengaja matiin handphone aku supaya aku nggak diganggu sama dia. Supaya aku bisa berduaan sama Romeo. Terus tadi dia pesan sama Mbak Pak Rangga. Kalau kamu pulang, dia minta kamu hubungi dia. Ya dia curiga deh. Nanti aku coba telepon. Tumben, lu baru pulang jam segini. Tumben juga lo nanya gue. Ya, karena gue emang sengaja nungguin lo, karena ada hal penting yang mau gue sampein ke lo. Ingat ya, besok itu lo sama Kayla, tugasnya itu cuma satu. Bawa cincin tunangan gue sama Yasmin ke stage. Ngerti kan? Halo Yasmin, akhirnya kau bisa hubungin aku juga. Kamu di mana ya sekarang? Kok semenjak kamu keluar dari rumah sakit, saya tuh sama sekali nggak bisa hubungin kamu ya? Kamu baik-baik aja kan? Nggak ada kok, Pak. Nih saya udah sampai rumah, saya baik-baik aja. Pak Rangga nggak usah khawatir. Maaf kalau boleh saya tahu, kamu seharian ini kemana aja ya?
Gini Pak, kan kita mau melakukan pertunangan. Saya rasa saya butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri dan saya juga lagi PMS. Jadi saya lagi mood swing, saya nggak mau nanti Para nggak kena imbasnya.